Hai, halo semuanya. Ayahku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading. Seperti biasa, mystery reading itu adalah readingan yang mengalir dari kartu-kartu yang berjatuhan. Entar aku ambil kesimpulan mengarah kemana temanya. Oke, tapi sebelum reading kita akan ritual candle dulu. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Ya, kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Malam ini spesial banget. Kita readingnya pakai serpihan silver. Ya, aku kemarin baru saja dari tempat pengrajin perak dan lagi pesan sesuatu, dan aku beli serbuk-serbuknya karena ini juga bagus untuk mengafirmasi. Oke, kita siap-siap ya. Kita mulai aja. Siap-siap, kita mulai. Oke, selesai. Malam ini kita pakai aromaterapi yang abundance untuk keberlimpahan. Makan juga tadi pakai serpihan perak. Itu serpihan perak itu bisa untuk memproteksi plus menarik rezeki juga, atau keberkahan atau keberlimpahan. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekebon. Sambil cek energi antara kamu dan dia, aku disclaimer dikit. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak, mungkin bukan energi kamu yang ketarik, jadi harus bijak ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual, juga kalian bisa klik link katalog atau nomor WA-nya di kolom deskripsi. Jangan ketukar ya. Untuk readingan beda, untuk toko beda. Mana tadi yang sudah kebuka? Enggak ada. Ini dia. Stereotype aku atau ciri khas aku adalah mereadingkan tidak selalu membaca tentang orang baru, orang masa depan ya. Aku lebih reading tentang saat ini. Jadi kadang-kadang saat ini mengacu pada ya orang masa lalu mungkin, atau orang saat ini ya. Jadi setiap tarot reader beda-beda. Kalau kalian rasa mau mencari yang baru-baru, coba di channel yang lain ya. Karena buat aku nggak mau bikin kalian gamang dengan energi orang baru yang sering-sering dibaca, nanti bingung. Kemarin bilangnya ciri-cirinya begini, sekarang ciri-cirinya begini, mana satu nih gitu. Maka sudah ditetapkan kita reading tentang saat ini. Oke, di sini konektor antara kamu sama dia, Four of Cup. Tidak bisa memilih, tidak bisa menentukan ya. Apakah ini memang ada kaitannya dengan hubungan yang dihadapkan dengan situasi pilihan atau ketegasan. Tapi sepertinya entah kamu atau dia mungkin nggak bisa mengambil sikap atau nggak bisa menentukan pilihan. Akhirnya seperti ngambang atau diam di tempat hubungan tersebut.
Oke, energi dia di sini ada hangman. Lagi gondal-gandul dia, ay. Lagi gondal-gandul. Lagi di situasi kayak mengamati, mencermati, observer. Ada sesuatu yang sedang dia perhatikan. Entah ini stalking juga bisa, ya. Atau tentang kehidupan ada yang sedang dia pelajari, ada yang dia sedang cermati, atau observasi-observasi lain untuk melakukan suatu tindakan. Energinya lebih banyak mager atau tidak terlalu banyak melakukan action kalau aku lihat, ya. Kemudian di sini ada The Hierophant, lagi mencari kesadaran diri, ya, lagi menerima satu pembelajaran hidup dalam diri dia. Artinya nih orang lagi memang mencari makna, ya, ada kesadaran-kesadaran yang terjadi dalam diri dia. Kemudian ada Seven of Cups. Tuh kan, sekarang aja saat ini pun dia belum bisa mengambil sikap, ya. Mau menentukan sesuatu tapi bingung, banyak pilihan yang hadir dalam diri dia. Even misalnya dia mau beli cemilan aja dia bingung. Mau beli Silver Queen kah, mau beli Toblerone kah, mau beli ini, mau beli itu. Mau minuman, misalnya mau teh botol kah, teh ini kah, teh itu kah. Atau ini juga tentang gambaran kalau dia pun saat ini lagi banyak keinginan tapi nggak tahu mana yang mau dia pilih dulu, dia beli dulu, atau dia prioritasin dulu. Pengennya semua, tapi kapasitasnya terbatas. Energi kalian di sini ada Knight of Swords. Ini kalian lagi mau berhenti perang, ya. Biasanya kan kudanya lagi ngecingkrang tuh, kakinya satu di depan itu mau maju. Ini seperti sudah stop, ya. Ada perjuangan atau ada sesuatu yang lagi kalian perjuangkan, kayaknya udah dulu deh Mi, capek kok, kayak nggak ada gambaran perjuangan tersebut. Jadi kayak kamu lebih mencoba mengambil sikap tegas nih, ya, udah dulu deh. Kayaknya udah sampai di sini nih titik limitnya, batas ambangnya, udah capek, udah lelah. Nggak tahu terhadap apa ini, pekerjaan kah, orang kah? Kemudian di sini ada Seven of Pentacles, ya. Kalian lagi dalam situasi menunggu. Ya, aku nggak tahu apa yang kalian tunggu, tapi kalau ini tentang cuan, kalian tunggu aja. Ini ada kabar baik yang bakal datang, rezeki bakal berlimpah, atau sesuatu yang sudah kalian kerjakan kemarin akan membuahkan hasil. Tapi kalau tentang pemikiran, aku rasa ada satu tindakan pun yang ingin kamu lakukan, kamu kayak lagi menunggu momen yang tepat, waktu yang tepat, sesuai waktu yang kamu ciptakan sendiri. Knight of Cups, pengen move on, pengen berlalu, pengen meninggalkan tadi ketegasan, ya. Kalau aku rasa ini kalau momennya sudah tepat, aku rasa kamu maju nih, ya. Dalam artian apa? Kamu berbalik arah, yang tadinya pengen ke sini sekarang pengen baru, ya. Makanya di sini ada energi stop, berhenti, pengen melanjutkan kehidupan kamu untuk babak baru. Apapun itu, entah itu move on sama orang lain atau cuman sekedar berbahagia sama diri sendiri, ya. Oke, kita lihat apa yang pernah atau sudah atau sedang terjadi antara kamu dan dia. Ini banyak sih hubungan yang masih bersama kalau aku lihat, tapi hubungan yang third party, yang sebenarnya sama-sama sudah paham, cuman kayak merasa lagi terombang-ambing dengan situasi ketidakjelasan, ya. Jadi kayak hubungan tanpa statusnya tuh kayak bukan sekedar hubungannya aja yang tanpa status, tapi tanpa kejelasan dari dia. Oke, di sini ada dog, ada tower, kemudian di sini ada garden. Ada snack. Ada fish. Bottom of the deck-nya di sini ada book, hubungan yang dirahasiakan. Hubungan yang sudah tutup buku. Artinya ada hubungan yang sudah berakhir, sudah tuntas, tapi hanya secara sepihak. Bukan dari kesepakatan oleh kedua belah pihak, ya. Aku lihat hubungannya ada loyalitas, tapi juga ada kesepian, hampa,
terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman. Ya, ada hubungan yang memang benar-benar dingin seperti frozen. Aku nggak tahu kesetiaan ini apakah memang kalian sudah memberikan kesetiaan atau ini adalah tuntutan terhadap satu kesetiaan, ya. Tapi walaupun hubungan ini ada kesetiaan, ada loyalitas, atau ada hal-hal yang menarik lah dalam hubungan kalian, tapi kalian merasakan adanya kehampaan. Jadi kayak antara ada dan tiada hubungan kalian. Ini juga ada hubungan selibat atau hubungan yang terlalu cepat, ya. Hubungan tanpa status, tanpa kejelasan, tapi berjalan terus mengalir untuk waktu yang lumayan cukup lama. Jadi kadang-kadang terkesan ini sebenarnya hubungan resmi atau hubungan TTM, teman tapi mesra, ya. Ada yang pertemuannya terlalu singkat untuk menjalin hubungan, jadi pondasinya nggak kuat. Ada juga yang sudahlah terlalu cepat dijalin, tapi ada juga yang cepat berakhirnya. Kemudian ada snake. Snake ini juga menggambarkan hubungan toksik, ya. Mungkin kalian berdealing sama seseorang yang manipulatif, banyak akal, banyak siasat, atau banyak-banyak lainnya, tapi lebih kepada ke arah yang negatif. Fish, hubungan yang bebas, kesana kemari, tidak mau terikat, ya. Mau nancelop sana sini tanpa harus ada larangan, tanpa ada harus yang namanya saling mengontrol. Itu, ya, yang terjadi antara kamu dan dia. Ini juga kalau aku lihat ada hubungan yang canggung. Kalian udah lama mungkin berteman, atau kalian berada di lingkungan yang sama, komunitas yang sama, tiba-tiba terjalin yang namanya satu hubungan, tapi hubungan gak berhasil. Akhirnya ikut keseret-seret, jadi udah gak berteman lagi. Seperti itu. Makanya kadang-kadang ada orang-orang yang namanya di circle pertemanan itu takut menjalin hubungan gitu. Takut kalau hubungannya nggak berhasil, rusak, nanti pertemanannya ikut rusak. Nah, ini ada beberapa yang ngalamin hal tersebut, ya. Oke, kita lihat dari tarotnya, ya. Oke, di sini ada Initiate of Air, ya. Page of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Oke, kemudian ada Egg of Air. Masih Gemini, Libra, Aquarius atau Egg of Swords, ya. Oke, kemudian di sini ada The Seeker atau The Fool. Kalian berdealing sama seseorang yang petualang, senang dengan fotografi, ya, sorry, atau suka jepret-jepret. Kemudian di sini ada perspektif. Perspektif itu hangman, ya. Sama tuh, ada dua hangman. Lagi mencari sudut pandang, hubungannya menggantung tanpa kejelasan. Kemudian ada Five of Air. Ini kenapa? Pedang semua. Ya, manipulatif. Masih Gemini, Libra, Aquarius. Nggak harus dari zodiak. Ini cuman menggambarkan apa yang ada di kartu. Aku sebutkan zodiak-zodiaknya. Jadi kalian tergantung dari jalan cerita atau apapun yang menurut kalian ketarik nanti dari kisah ini atau dari ciri-cirinya. Aku lihat seseorang memang sudah meninggalkan kamu mentah-mentah nih, ya. Dan di sini kalau aku lihat perginya juga bukan pergi sembarangan pergi, ada yang dibawa minimal. Kalau nggak membawa harta benda atau membawa sesuatu, membawa hati dan perasaan kamu, membawa luka. Tapi di sini kalau aku lihat lebih banyak yang dimanfaatin atau dia pergi membawa sesuatu tadi, apapun itu, ya. Apalagi kalau sampai material thing. Cuman kalau aku lihat di sini seberapa jauh pun hubungan kalian sedang berjarak, berjedah atau sedang bermasalah, ya. Aku lihat kamu seperti nggak bisa berpikir rasional nih, ya. Ada penolakan-penolakan atau ada hal-hal yang kayak kamu rasa itu harusnya nggak begini, harusnya nggak begitu, ya. Masih mencoba meyakinkan diri bahwa hubungan ini baik-baik saja. Masih meyakinkan diri bahwa, ya, apapun yang dia lakukan pasti ada alasannya.
Energinya bagus buat kamu. Kenapa? Ketika bersama dia, sekalipun terjadi pertengkaran hebat, sekalipun terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kamu selalu mencoba mencari sisi positifnya. Sehingga ya, apapun yang kamu rasakan, kamu lebih banyak menekan sendiri. Terlalu banyak berkamuflase atau bersandiwara di depan orang banyak bahwa kamu tuh baik-baik saja. Padahal sebenarnya tidak. Kamu tuh orang yang pintar berwajah poker face, ya. Di depan orang banyak kamu bisa ketawa, kamu bisa canda, ceria, tapi sebenarnya hati kamu lagi menyimpan luka yang dalam. Seperti itu. Kalian juga berdealing sama seseorang yang masih suka tebar pesona, ya, masih suka berpetualang, masih suka mencari sesuatu. Orangnya juga gampang memulai satu hubungan baru di luar sana. Player, ya. Terlalu banyak surat di sini, di dalam tasnya, ya. Kertas gulungan surat. Artinya kalau zaman sekarang terlalu banyak playing around-nya. Messenger sana sini, DM sana sini, chatting sana sini. Yang jelas komunikasinya bukan hanya kepada kamu, tapi ada kepada beberapa orang, terutama lawan jenis. Kalau ke beberapa orang cuman keluarga, teman-teman, gak heran lah ya, seperti itu. Hubungan antara kamu sama dia memang benar-benar tanpa kejelasan, menggantung di sini, ya. Hubungan yang gondal-gandul, banyak permintaan, ya, banyak pemberian. Kamu memberikan dalam artian, dalam makna bahwa apa yang kamu berikan, kamu akan mendapatkan effort balik dari dia. Minimal kejelasan, kepastian, atau kalaupun nggak ada kepastian atau nggak ada kejelasan, nggak apa-apa sih dalam hubungan ini. Yang penting lu jangan aneh-aneh deh, gitu. Yang penting lu jangan playing around, jangan chatting sana, chatting sini, apalagi selingkuh misalnya, apalagi seleksi sana sini, ya. Maunya kamu dengan cara memanjakan dia, dengan cara membuat dia selalu nyaman, supaya dia tetap stay sama kamu, supaya dia tetap loyal sama kamu. Benar sih dia loyal sama kamu, benar sih dia stay sama kamu, tapi bukan berarti dia tidak menjalin komunikasi di luar sana. Ya, ini yang menjadikan kamu geram, berang, resah. Tambah lagi di sini ada Five of Swords nih. Kamu berdealing sama seseorang yang memang manipulatif, playing victim, atau suka mencari kambing hitam, hanya mencari keuntungan semata saja. Itu, ya. Ini juga banyak yang berdealing sama orang-orang yang bermuka dua. Ya tadi kalau sudah diset atau suka melakukan kebohongan, ya pasti bermuka dua. Bisa aja, ya, membuat alasan-alasan. Cuman kadang-kadang ada beberapa yang amatir kayaknya, membuat alasan tapi tidak make sense. Makanya di sini timbul kecurigaan-kecurigaan dari diri kamu, dari entah itu ucapan, tindakan, gestur tubuh, ya, atau gerak-gerik yang mencurigakan. Itu dia. Oke, kita lihat lagi ada apa. Oke, di sini ada cycle. The Moon. Kenapa ini? Aku tadi nggak selesai loh. Aku lagi spidolin kartunya. Ternyata masih ada yang kelewat. Ada Pisces. Dia belum ngerasa circle kamu, cycle-nya belum putus ya, belum tuntas. Jadi kalau misalnya kalian yang udah berpisah atau sudah berjedah atau lagi nggak ada komunikasi sama sekali, ini lebih kepada kayak dia lagi melakukan suatu penundaan, ya. Cuman kan batas waktunya kamu yang tahu. Mau nunda-nunda sampai kapan? Kamu juga nggak mau buang waktu tadi di sini kan? Oke, kemudian ada Seven of Water, Seven of Cup. Sama tuh, tentang pilihan lagi. Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, kemudian di sini ada Voyage of Fire, ya. Knight of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Five of Water atau Five of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Contemplation. Ada Hermit, Virgo, menarik diri.
Bottom of the deck energi kalian di sini ada balance ya. Balance itu artinya the chariot. Tuh kan, kalian lagi ingin melakukan suatu tindakan cepat ya, untuk pergi meninggalkan energi dia. Walaupun kadang-kadang masih tertatih-tatih karena di sini kayak masih ada yang membelit di dalam diri kalian. Jadi walaupun kalian pingin pergi dari dia, tapi seutuhnya belum lepas. Tapi kalian mencoba untuk memaksakan supaya nantinya biar terbiasa lepas. Itu dia energi kalian, ya. Sebentar, aku rapiin tempat duduk dulu. Aku tuh besok libur ya, izin libur besok. Jadi hari ini aku ngerjain readingan pribadi yang buat besok biar biar tenang perjalanan aku. Besok mau keluar kota dulu, Oke, kita lanjut. Aku lihat ada keresahan, ya, ada ketidaktenangan yang dia rasakan saat ini. Bahkan bukan sekedar resah atau tidak tenang. Ini lebih mengarah kepada satu rasa takut atau ketakutan, ya. Ada pemikiran-pemikiran di dalam diri dia, mungkin dari mengulurnya waktu yang dia lakukan atau menunda-nunda tadi untuk melakukan suatu penyelesaian, validasi, atau apapun yang harus diselesaikan antara kalian berdua. Mulai ada rasa cemas di dalam diri dia bahwa dengan dia mengulur waktu atau dia tidak melakukan tanggung jawab tadi, ini jangan-jangan akhirnya membuat kamu berpikiran tegas, membuat kamu nantinya akhirnya ya melupakan dia atau bahkan meninggalkan dia. Sebenarnya di deep down-nya dia, di dalam hati dia belum benar-benar selesai sama kamu. Dia belum benar-benar siap untuk pergi dari kamu. Walaupun secara fisik dia pergi dari kamu, tapi perasaannya belum. Hanya saja ini memang terlihat adalah seseorang yang tidak gentle. Tapi ada kecemasan mulai kepikiran dengan dia sengaja menunda-nunda kedatangannya ke kamu. Atau komunikasi atau koneksi apapun nanti yang dia lakukan. Dia tahu banget bahwa ini kamu pasti ujung-ujungnya akan move on dari dia. Kamu ujung-ujungnya pasti bakal meninggalkan dia. Atau ujung-ujungnya kamu udah deh cut off. Siapa sih yang gak capek nunggu lama-lama digantung tanpa kejelasan? Seperti itu. Jadi lebih kepada kayak dia itu memang benar-benar takut kalau kamu pada akhirnya akan melakukan suatu tindakan frontal untuk benar-benar pergi. Karena udah capek nangis, udah capek marah, tapi kamu gak bisa melakukan apa-apa. Yang kamu bisa lakukan adalah hermit. Gantian. Kalau kamu bisa menarik diri, kenapa kalian tidak? Kamu tidak. Ya, itu. Yang dia takutkan adalah kamu jadi seseorang yang sudah di posisi hermit. Orang yang sudah bijak, orang yang sudah smart, pintar untuk menentukan sikap untuk diri kamu sendiri. Itu ketakutan dia. Ya, cemasnya luar biasa nih kalau aku lihat tuh. Pikirannya lagi kacau, lagi banyak ruwet di kepalanya. Ya, sementara dia nggak bisa ngambil keputusan. Mana tindakan, mana langkah yang harus aku ambil. Sementara di satu sisi dia belum mau kehilangan kamu, belum siap. Ya, oke, apa ya judulnya? Dia takut pada akhirnya kamu akan tegas meninggalkan dia. Ya, kalau dia terus-terus mengulur waktu seperti biasa, nanti aku rapihin. Oke, kita lihat ya, apa yang perlu kita lihat nih. Apa sih yang dia takutkan ya? Pada akhirnya kalau kamu meninggalkan dia, atau kamu dengan tegas meninggalkan dia, kira-kira apa penyebabnya yang membuat kamu akan meninggalkan dia? Itu ketakutan dia. Oke, di sini ada Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Prince of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Astaga, ada masuk kartu satu. Pantesan dicari-cari kemarin satu lagi mana? Keselip di sini rupanya. Oke, kemudian di sini ada Four of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Banyak sekali.
Kemudian ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada The World, ya. Kita lihat ya ketegasan kamu yang seperti apa sih yang sebenarnya membuat dia takut kalau kamu tuh benar-benar akan meninggalkan dia, baik secara fisik ataupun secara energi. Queen of Cup yang dia takutkan adalah ya kamu move on, udah ketemu sama orang baru, ketemu sama orang yang lebih baik daripada dia, ketemu sama orang yang mungkin lebih meratukan kamu, merajakan kamu, lebih memperhatikan kamu dan memprioritaskan kamu. Itu yang dia takutkan, ya. Kemudian juga yang dia takutkan adalah kamu udah jadi orang yang berani mengambil sikap atau tindakan tegas, ya. Kamu berani defensif kali ini. Misalnya nanti tiba-tiba dia datang atau menghubungi kamu langsung berkata, oh tidak semudah itu buat masuk lagi ke dalam kehidupan aku. Kamu sudah terlalu lama minggat, bagong, gitu, ya. Kemudian ada Four of Pentacles, ya. Kamu udah jauh lebih sukses. Sukses itu tidak melulu tentang uang atau kemapanan. Kamu sukses bisa mengolah hati dan perasaan kamu, itu sukses. Kamu sukses benar-benar ngeblokir diri kamu berada di dalam tabung ini. Artinya kamu kuat selama ini untuk tidak terkoneksi lagi sama dia, walaupun dipaksa-paksakan, walaupun berdarah-darah, walaupun tertatih-tatih. Itu, ya. Terus yang dia takutkan kalau kamu tuh jadi wanita mandiri. Nggak wanita ya, karena yang nonton ada wanita ada pria, karena gambarnya aku langsung jeplak gitu, ya. Yang dia takutkan adalah kamu menjadi seseorang yang jauh lebih mandiri, tidak mengharapkan dia lagi. Terlepas mau ada pengganti ataupun tidak ada pengganti, kamu udah bahagia, kamu sudah happy, kamu bisa mengejar kemenangan-kemenangan kamu. Apalagi kalau selama ini mungkin beberapa di antara kalian masih ada yang bergantung sama dia tentang support, motivasi, ya. Atau sekedar kamu berada di samping aku biar aku semangat deh, imun booster, ibaratnya kan seperti itu. Kali ini tanpa itu pun kamu udah punya vitamin sendiri di dalam diri kamu. Itu, ya. Yang dia takutkan adalah kamu benar-benar mandiri tanpa ada dia. Mandiri juga banyak ya, bukan sekadar finansial, misalnya mandiri kasih sayang, mandiri dari hal-hal yang biasa kalian lakukan bersama. Kemudian di sini dengan The World yang dia takutkan ketika kamu melakukan suatu tindakan tegas adalah kamu sudah keluar dari circle dia. Kamu sudah keluar dari zona yang dimana masih berkutat-kutat sama diri dia. Bahwa kamu itu udah bukan kayak katak dalam tempurung, tapi kamu sekarang sudah mendunia. Artinya kamu sudah melihat dunia itu lebih luas, bukan sekedar dia. Cantik kan? Ya. Itu dong, semangat ya. Oke, kita sekarang lihat ya perasaan dia kira-kira seperti apa dalam ketakutannya itu. Sebenarnya perasaannya ke kamu seperti apa di dalam ketakutannya tersebut. Nanti aku mau cek ya, ada penyesalan nggak sih sebenarnya? Oke, di sini ada The Tower. Perasaannya lagi amburadul, ai. The Tower lagi ada shocking moment. Sepertinya ada pemicu nih. Kemarin juga ada pemicu ya, pemicu tapi dari internalnya dia. Kalau ini pemicunya dari eksternal nih. Bisa jadi mungkin dia dengar trust issue. Mantan kamu atau pasangan kamu yang kemarin itu sekarang udah gini loh, udah gitu loh. Jadi perasaannya agak-agak ambiar nih. Lagi nggak tenang juga sama kehidupan sendiri kalau aku lihat ya, terlepas apapun masalah dari kehidupan dia ya. Oke, kemudian sini ada Death ya, Scorpio. Perasaannya pengen new beginning sama kamu ya. Pengen, bisa nggak sih yang lama itu kita tutup, kita mulai lembaran baru. Bisa-bisa aja bilang, dia datang. Kalau cuman sekedar seperti itu tapi nggak nongol, gimana caranya? Itu kan. Jangan cuman bermain energi, bilang. Kita lagi berada di dunia apa nih? Realita, bilang. Harus di-compare. Oke, kemudian di sini ada Five of Swords, 2 Five of Swords ya. Lagi ngatur strategi nih kalau aku lihat ya, perasaannya ke kamu lagi konflik batin. Plus ada strategi seperti yang ingin dia lakukan, entah menarik perhatian kamu,
atau strategi-strategi lainnya. Gemini, Libra, Aquarius. Air sign banyak ya hari ini. Gemini, Libra, Aquarius. Kuat sekali energinya, entah kamunya atau dianya. Oke, kemudian di sini ada Justice. Perasaannya ke kamu aku lihat kayak lagi mau membuat satu final decision ya. Cuman nggak tahu final decisionnya nanti apakah bergerak maju atau begitu-gitu aja atau lebih memilih untuk diam. Karena di sini juga energinya penuh dengan pertimbangan terus. Libra ya, kayak lagi menggantung aja terus, kayak nggak tahu nih berani nggak sih, takut nggak sih, itu ya. Kemudian sini ada Seven of Wands. Perasaannya ke kamu memang takut ya, takut nanti diserang balik sama kamu. Takut begitu dia datang bawa satu pentungan, kamu punya 6 pentungan di sini ya. Aries, Leo, Sagittarius. Artinya perasaannya ke kamu memang lagi bercampur aduk, takut banget saat ini di tema ini ya. Makanya di sini nggak heran kalau dia memang lagi ketakutan banget kalau kamu tuh bakal tegas kali ini atau kamu bakal nyerang balik ke dia. Itu antara tegas meninggalkan atau tegas untuk menyerang balik. Kita cek ya, ada penyesalan nggak sih sebenarnya dari diri dia. Aku soalnya ngelihat energinya agak ngenes loh. Cuman kalau mau dibongkar-bongkar nanti makan waktu ya kan. Ada penyesalan nggak dari diri dia? Ada 3 nih, boleh dibuka. Ya, ada Three of Pentacles, ada keinginan untuk bertemu. Ya, ada sih penyesalan kalau aku lihat di sini ya. Kemudian di sini ada Knight of Cup. Ada ya, ada penyesalan dengan apa yang sudah terjadi atau pernah menghadirkan situasi yang gitu-gitu aja berputar-putar. Jadi memang terlihat kalau dia nggak nyesal dia nggak akan takut. Itu aja sih poinnya. Cuman ya kita mau bongkar lebih dalam ya. Kemudian ini ada Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Prince of Wands ya. Ada penyesalan tapi juga dia harus melanjutkan. Jadi penyesalan bukan berarti untuk dia sampaikan. Nggak semua ya, mungkin ada beberapa yang berani menyampaikan. Tapi kayak dia tahu walaupun ada penyesalan, hidup harus berlanjut. Gengsi juga harus dijaga. Apakah kalau memang aku merasa menyesal aku harus datang bersujud, bertekuk lutut atau dan lain-lain? Enggak, dia tetap mengutamakan yang namanya gengsi dan egonya juga. Ini lagi banyak stalking kalian atau ngamatin kalian ya, aku lihat. Oops. Oke, kemudian sini ada Five of Cup ya. Ada penyesalan, nyesel banget ini kartu kehilangan nih. Ya. Dibawa ke sini kayak matahari lagi terbenam, gelap. Kalau ke sini juga ya sudah lah, udah masuk malam. Energi maghrib ke atas ini. Dibilang nyesel, bahkan merasakan yang namanya kehilangan. Energinya serba salah. Oke, ada penyesalan nggak dari diri dia terhadap diri kamu? Di sini ada Temperance, ada penyesalan, ya. Temperance juga menggambarkan tentang kestabilan. Artinya dia nyesal kalau selama ini pernah membuat kamu di situasi yang tidak stabil, seperti itu. Walaupun di sini terlihat balance, tapi penyeimbangnya tidak balance, ya. Temperance-nya stabil di sini, tapi ibaratnya nggak tahu nih siapa yang di 1, siapa yang di poin 4, tapi beratnya sama, tapi tetap aja kan nggak sama ininya, kuantitasnya ya. Jadi kayak ada penyesalan pernah menghadirkan situasi tidak balance dalam diri kamu. Itu dia energi bottom of the deck-nya dia. Di sini ada Magician ya, lagi banyak berafirmasi nih. Hati-hati kalian ya, jaga-jaga. Banyak-banyakin mandi garam, ngemut garam. Takutnya dia main magic pula karena takut nggak berani maju. Ya udahlah, pakai afirmasi aja. Biar diperpanjang lagi masa ingatan kalian terhadap diri dia. Canda ya. Mungkin ada beberapa aja yang kayak gitu, nggak mungkin semuanya. Ini Magician juga menggambarkan ada new beginning, awal mula baru yang sedang ingin dia lakukan dalam kehidupan dia, apapun itu. Tapi kalau mengarah ke kalian, sebenarnya menginginkan new beginning lagi ke kalian. Ulala, ada the lovers. Masih sayang, ada the star.
Doa dan pengharapan lagi dia layangkan ke langit. Sampai langit keberapa? Ke-7 ya, adoy. Oke, kita cek zodiak ya. Besok tuh kenapa aku izin libur? Anak bujang aku ulang tahun. Kita janji mau keluar kota. Nggak nyangka anak aku udah 21 tahun aja. Oke, ada Scorpio. Makin tuir mami. Libra, Pisces, Aquarius, Aries, Leo. Buat kalian siapapun yang ulang tahunnya besok sama dengan anak aku ucapkan selamat ulang tahun, berkah selalu. Taurus, murah rezeki, hatinya ditenangkan dari setiap permasalahan yang datang dan pergi dalam kehidupan kalian. Kalian semakin bijak, semakin welas asih. Oke, cukup. N, P, E, F, Z, B, S, K, D, M, H, C. Kata maksudnya C. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia. 9, 29, 8, 17, 31, 28, 26, 1, 20, 15. Bottom of the deck-nya 24. Kita ambil pesan buat kalian. Besok habis nih kartu pesannya. Besok terakhir ada 4 kartu. Oh, besok 2, lusa 2 deh. Hari ini kita masih tetap 3. Oke, di sini ada cemburu. Cemburu timbul dari rasa cinta yang berlebihan. Cemburu harus dibatasi dan rasa percaya harus ditingkatkan. Ketika rasa itu menyelimuti perasaanmu, tingkatkan rasa percaya dirimu. Percayalah pada diri sendiri. Kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Harus yakin dengan apa yang kamu punya, tetap positive thinking. Kemudian ada logika. Logika adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Gunakan perasaan saat menghadapi manusia, gunakan logika saat menghadapi masalah. Cintailah sesuatu dengan logika agar kamu sadar kapan harus berjuang dan kapan harus berhenti. Kemudian satu lagi di sini ada menyerah. Dalam kehidupan terkadang Anda akan menemukan fase titik jenuh dalam kehidupan. Perlu kita sadari dalam perjalanan hidupan ini memang banyak hambatan dan ujian. Namun Tuhan memberikan ujian tidak melampaui batas kemampuan umatnya. Kesuksesan merupakan sebuah pencapaian yang dilalui dengan proses panjang dan melelahkan. Tetap yakin, fokus, dan pantang menyerah. Istirahatlah sejenak ketika lelah, kemudian lanjutkanlah langkah Anda. Oke, ayahku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya, entah besok malam atau lusa malam. Terima kasih udah menonton. Bye,